Bahlul, Aku tadi udah setan jawab. itu Yang tidak Lul, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu yang namanya ini. Lul, dengar. Marah nggak setan kalau diteriaki setan? Setan, marah nggak? Kami nggak marah, santai aja. Ya karena kau setan. Kami sadar bahwa kami Iya karena kau setan. Ngapain kau curhat di sini? Pertanyaan saya kan jelas. Menurut Yesus yang asli, ketika penyesat itu datang, memakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad ke? Atau nama Kristus Yesus ke? Itu yang kau jawab, jangan kau curhat di sini. Bang Daniel, setan kalau dipanggil setan nggak marah, babi kalau dipanggil babi nggak marah, anjing kau teriaki anjing sampai mulutmu robek, dagumu jatuh juga nggak marah. Yesus itu memang Tuhan. Itu ajaran siapa tuh? Ya memang kami itu baca di Firman, di Alkitab. Kami pakai Alkitab. Kami nggak berdasarkan liar gitu. Terus apa namanya? Jadi kita sepakat Yesus itu berdoa kepada satu Tuhan saja. Ya, dia berdoa kepada Bapa karena dia. Ya, berapa Tuhan? Kepada berapa Tuhan Yesus berdoa? Ya satu dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus karena dia itu ada firman-Nya. Satu kan? Dia tidak, Yesus. Makanya dia tidak bisa bisa dari Bapa karena perkataan Yesus Bapa. Berdoa. Kalau Yesus itu kalau Yesus itu Bapa, dia nggak berdoa. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dia nggak berdoa. Dia sebagai manusia dia pada saat dia manusia, dia Tuhan nggak? Ya di dalam dirinya ada Tuhan, ada Allah. Terus kenapa dia berdoa kalau begitu? Kalau yang Anda maksud firman Allah yang datang kalau Anda maksud Yesus itu adalah Tuhan, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengaku sendiri Yesus itu, aku dari atas dan kalian dari bawah. Kita ini kalau dari atas itu hujan juga dari atas, hujan juga dari atas. Itu enggak jadi Tuhan. Yang buah kelapa jatuh juga dari atas, belum ada kemudian buah kelapa jatuh dari bawah ke atas. Tidak ada yang tertulis, Pak, masalah hujan itu tidak ada yang tertulis dalam kitab kami seperti itu. Sekarang begini, oke lah itu imanmu, tapi itu tak ada dasarnya. Yesusnya kemudian dasarnya itu semua tadi. Ya iya, itu ajaran Kristus. Hati-hati, itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Di mana Kristus ketika datang kepada Paulus, Kristusnya mau dituhankan. Kristus ini mau dituhankan. Sekarang sederhananya begini, kalau Anda itu pengikut Yesus, nih tak kasih dalil. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, dia berdoa dalam satu nama saja, yaitu Bapa. Pengikutnya akan hidup sama seperti Yesus hidup. Menyembah, berdoa, sujud hanya kepada satu nama, yaitu Bapa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka orang itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu dalil. Apakah saudara? Nah, sekarang siapa yang melihat Bapa dan garambam aku lagi. Garambam aku lagi. Garambam aku lagi. Garambam aku lagi. Jadi kamu kalau kamu merasa sama seperti Yesus, berarti siapa yang melihat Daniel sama seperti melihat Bapa gitu. Yesus sendiri yang berkata, bukan kami perkataan manusia, itu perkataan Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Dari atas dan
kamu Apa dari sih bawah. itu dari atas? Dari atas apa? Ada juga Apa di dari Yohanes atas? 14, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran, tidak seorang pun yang datang Nah, kepada Bapa itu kalau tidak pintar. melalui aku. Jadi Itu kalau kita tidak pintar. melalui aku, tidak melalui Yesus Kristus ini, maka kita tidak akan masuk ke kerajaan sorga. Seperti itu, Pak. Melalui Yesus itu maksudnya Dan dituhankan Yesusnya gitu. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Seperti itu, Pak. Itu kami nggak mau keluar dari Oke. konteks Oke. firman kami, Oke. Alkitab kami. Oke, Seperti oke, itu, oke, Pak. oke, oke. Pertanyaan saya, Saudara Daniel. Semua data-data yang kamu comot dari perkataan Yesus Itu tadi comot, itu memang punya kami kok. Yang comot itu yang bukan iya, itu ucapan bukan. Yesus. Yang comot Ucapan itu Yesus. yang nyolong, itu nyolong. Ucapan Yesus itu yang kau Yang congot, Bapak, ambil. iya, bukan nyolong, Itu ucapanmu atau ucapannya Yesus? ya, ucapan Yesus yang kami ikuti. Untuk siapa Yang ucapan tidak Yesus? ada. Untuk siapa? Itu Ibarat ucapan Yesus sekarang. untuk siapa? Saya tanya Bang Juma. Itu Sekarang, ucapan apakah yang dia Yesus untuk ada siapa? manusia yang Bahlul. mengaku bahwa dia Tuhan? Bahlul. Tidak ada manusia yang mengaku dia Tuhan. Hanya Bahlul. Yesuslah Dengarkan yang saya. mengaku Bahlul. dia adalah Tuhan. Bahlul. Kau jangan bicara sendiri, Bahlul. Kau bukan di gereja ini. Bukan Itu begitu. Yesus. Bahlul. Itu Yesus bicara kepada siapa? Saya namanya Daniel yang keluar dari gua Itu tua. Yesus tadinya Jangan berbicara bilang kepada Bahlul, siapa, Bahlul. Lul? Namanya Daniel. Lul. Yesus di data ayat yang kau comot itu sedang berbicara kepada siapa? Kepada umatnya, pengikut-pengikutnya Yesus itu. Siapa pengikutnya Yesus di situ? Ya pengikutnya berapa puluh ribu itu banyak kan? Siapa pengikut Yesus, Yahudi atau Kristen? Yahudi. Yahudi. Jadi Yahudi ada dua versi. Jadi kalau Yesus Iya, ini Adi Saputra yang ngomong. Jadi kalau Yesus berbicara di dalam surat kabar yang kau baca itu, yang ditulis oleh peliput, yang kau katakan rasul, itu Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Aku kutip-kutip itu inti-intinya aja. Sadari dulu Sadari apa? Sadari dulu bahwa Yesus pada saat mengajar itu dia tidak berbicara kepada orang Kristen. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Sadari itu dulu. Itu benar. Ya makanya Itu jangan benar, kau merasa. Daniel, Jangan kau merasa. Saya ngomong. Itu Saya ucapan ngomong. Yesus. Ini Adi Saputra yang ngomong. Nah Itu sekarang benar. Jadi pada masa gini Bang Juma, bentar boleh nggak? dengarkan dulu. Ini Adi Saputra yang ngomong, sebentar aja nggak boleh? Ya, Oke, udah, lanjut. Oke, jadi dengarkan begini, Bung. Jadi di abad pertama itu Kristen itu belum ada saat Tuhan Yesus Kristus hadir di bumi. Di abad pertama saat Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus di bumi itu belum ada Kristen. Hadirnya Kristen itu di mana? Itu yang harus ditandatanyai. Jadi semua segala firman-firman yang tertulis dalam Alkitab dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu udah digenapi seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat berapa? Segala tulisan-tulisan apa namanya kosakatanya yang tentang Taurat, Zabur atau segala macam itu tentang dia harus digenapi. Siapa yang menggenapi? Ya Yesus itu sendiri. Macamnya seperti Keluaran 33 ayat 11. Kan Tuhan atau YTVP itu kan berbicara kepada Musa kan seperti seorang berhadapan muka seperti seorang teman. Jadi yang menggenapi itu ya dia sendiri. Banyak seperti yang perkataan si Filipus. Filipus kata Tuhan Yesus Kristus kepada Filipus, sekian lama engkau bersamaku, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena pernyataan si Filipus, tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami. Makanya dikonfirmasi kepada kitab Roma. Ya Roma 15 ayat 6, dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Elohim dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Gimana sih? Jangan diputar-putar balikkan lah, brother. Jangan jeda dulu Daniel. Ini dengarkan saya. Ini Jesus only ini. Jangan terlalu tegang lah, santai. Dengarkan saya, penyembah makhluk kuburan. Dengarkan. Yesus ketika berbicara itu tujuan pembicaraannya untuk muridnya Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu.
yang keluar dari kuburan. Yesusnya ketika berkata kepada Bani Israel, semua tinta merah yang ada di dalam kitabmu itu menghantarkan murid Yesus percaya kalau Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Itu dulu. Kalau narasi, oke, tunggu Bang Juma. Kalau Sabar emang Yesus dulu. itu adalah Sabar dulu. Oke, lanjut. Sabar dulu. Kalian Gantian, siapa? gantian. Memang kalian itu pengikut Kristus. Memang. Saya yang akan membela kalian. Kristen ini pengikut Kristus. Yes. Tapi ada tapinya. Kristen ini pengikut Kristus palsu. Sehingga sebagai pengikut Kristus palsu, semua ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel yang cakupannya hanya sebagai utusan, itu bernilai sebagai Tuhan. Kenapa? Karena pengikut Yesus palsu menganggap Yesus yang mereka ikuti itu adalah Yesus yang sedang penginjilan kepada Bani Israel. Sehingga contoh nih satu, dengarkan. Contoh, ketika Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tapi engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Bagaimana mungkin kau berkata seperti itu? Barang siapa yang melihat aku, itu sama seperti melihat Bapa. Nah, nilai ucapan Yesus kepada Yahudi, murid-muridnya, itu sama di dalam Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim kepada mereka, khususnya kepada Fir'aun. Siapa yang melihat Musa sama seperti melihat Elohim. Siapa yang mendengarkan Musa sama seperti mendengarkan Elohim. Makanya Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Itu cakupan ini muncul di tengah-tengah Bani Israel, murid-muridnya. Oh, Yesus mengaku barang siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa, karena Yesus adalah Rasul utusan Bapa. Titik. Saya sambung. Sabar dulu, sedikit lagi. Nanti ada. Oke, lanjut. Habis lagi. Nah, dengarkan. Ini satu sisi ya. Saya simpulkan satu sisinya. Apapun yang Yesus katakan, meskipun Yesus berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kalaupun ucapan itu diucapkan oleh Yesus kepada Bani Israel, manifestasi, intisari, hasil akhir, ending daripada kedudukan Yesus bagi murid-muridnya hanyalah Rasul mulia yang mewakili Tuhan Elohim, langit dan bumi yang tak terlihat untuk mengatakan itu. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah corong yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami Bani Israel. Itu kedudukan tertinggi yang mereka imani. Mana dalilnya? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Nah, sisi yang lain. Ini sisi Kristen nih, sisi Kristen. Kristus palsu datang kepada Kristen. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah kepada seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk, seluruh bangsa menjadi pengikutku. Datang Paulus. Komporin. Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Untuk dibangkitkan menjadi Tuhan untuk kalian. Dikomporin lagi. Di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, Tuhan, diganti dengan Tuhan. Turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa kalian. Jadi, Paulus sudah mencuci otaknya Kristen, bahwa yang namanya Kristus itu adalah Tuhan. Nah, Kristen terjebak di situ, tanpa Kristen sadari bahwa antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel, yang hanya utusan Tuhan,
dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang ingin dituhankan itu adalah oknum yang berbeda. Sehingga ketika orang-orang Kristen ini tidak menyadari, mereka mencoba untuk mengambil ucapan-ucapan Yesus asli untuk menjadikan label, untuk menjadikan legalitas ketuhanan Kristus palsu di tengah-tengah umat Islam. Padahal itu salah besar. Kristen tidak sadar kalau yang mereka proklamasikan, yang mereka promosikan ini adalah Kristus palsu yang mau dituhankan selain daripada Tuhan yang Yesus asli sembah. Sampai sini paham? Anda menjilat ucapan-ucapan Yesus, siapa yang melihat aku? Sama melihat Bapa. Padahal itu bagi muridnya hanya ungkapan seorang rasul utusan Tuhan agar muridnya percaya kalau dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Tapi bagi pengikut Kristus palsu, ucapan itulah bukti bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. You salah. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Apa intisari dari ucapan saya ini? Berapa menit ini? Anda boleh bicara lama nanti juga. Apa intisarinya? Orang-orang yang menyangka telah menyembah Yesus yang asli, ketika bertemu dengan Yesus yang asli nanti akan diusir, disebut sebagai pembuat kejahatan, dan aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Tertulis dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu fakta real. Jangan kau ragukan isi kitabmu. Yang diusir adalah yang bermujizat, yang bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tetapi yang datang membantu mereka adalah si Kristus palsu. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengenal Kristen. Sampai sini paham? 10 detik. Ingat Yesus ketika menjadi guru di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Selepas dari itu tergenapi, datanglah kepada Paulus si palsu ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Disitulah mulai kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, saatnya dunia telah dihukum dan dihakimi, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari kubur. Pada hari ketiga si penyesat penguasa dunia keluar dari kubur. Apa katanya? Sini lo kubisikin. Apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itulah si Bilis Isis. Silakan Anda tanggapi. Buktikan kepada saya, apakah ajaran Paulus itu sama dengan ajaran Yesus asli, di mana Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel, di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50. Sedangkan Paulus setelah kedatangan Kristus yang palsu, Paulus dibisikin hingga Paulus berkata di dalam Filipi 3 nomor 18, apa katanya? Hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Habis ini Anda boleh bertanya tentang apapun kepada saya. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus kalau hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat itu adalah sampah, kotoran, tinja? Siapa yang mengajarkan Paulus itu? Yesus kagak? Elohim apalagi? Kalau bukan Kristus palsu yang ngajarin itu, lalu siapa? Jawab, silakan. Silakan, Bang Adi atau Daniel, dibuka mailnya. Bang Daniel, waduh macet semua ini. Jericho. Ya, saya mau Silakan. menanggapi tadi. Saya kira sudah jelas dikatakan tadi bahwa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Jadi bagaimana lagi bisa kita membantah? Kemudian
yang tidak pernah disinggung dari tadi. Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Jadi sepengetahuan saya dari semua nabi-nabi ataupun rasul, belum ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengampuni dosa atau berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus yang yang bisa mengatakan hal yang seperti itu, bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Ya, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saya kira jelas di sini bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia sendiri adalah Allah. Jadi saya kira itu yang saya akan tanggapi. Kemudian tadi Suma mengatakan bahwa jangan sampai menyembah orang di dalam kuburan. Ini perkataan Suma itu jangan sampai kembali kepada orang Islam sendiri. Siapa yang menyembah orang di dalam kuburan? Ya, saya kira itu yang saya tanggapi. Oke, baik. Yang pertama, saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu sehingga dia Tuhan. Iya, Bagi muridnya, betul. sabar. Bagi saya belum pernah mendengar jangan ditanggapi dulu, saudaraku. Ada rasul ataupun saudaraku, jangan ditanggapi dulu. Izinkan saya dulu berbicara, biar bermartabat diskusi kita ini. Karena sasaran saya bukan ente. Gantian Jericho. Sasaran saya bukan ente. Sulit bagi saya menyadarkan pengikut setan. Sasaran saya yang mendengarkan di luar kita ini. Oke? Pertama, Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bagi orang Yahudi, aku dan Bapa adalah satu itu ungkapan biasa, Cak Ayu. Makanya mereka dipanggil anak. Itu bukan tak ada keistimewaan. Mereka dipanggil anak, Tuhan mereka panggil Bapa karena mereka memang merasa satu. Di mana dalil itu bisa kita urai? Al-Quran pun mengatakan ini ma'akum. Dalil-dalil dalam kitabnya orang Yahudi. Aku akan menyertai kalian. Aku akan menyertai kalian. Sampai aku mengantar kalian kepada tanah yang aku perjanjikan kepadamu. Menyertai, bersatu dengan kalian. Itu bahasa biasa bagi orang Yahudi. Itu bahasa biasa bagi orang Islam. Ilmu ma'rifat, bersatu dengan Tuhan. Biasanya itu. Nih bantahannya. Di dalam kitab saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 8, nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri berarti berapa orang? 2. Dia senantiasa menyertai aku. Di mana Yesus menyebut dirinya 2 dengan aku dan Bapa adalah 2? Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Kamu menghakimi manusia. Aku tidak menghakimi manusia. Dan kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 orang sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku. 1. Bapa juga yang bersaksi tentang diriku. 2. Aku dan Bapa adalah 2. 1. Kemudian Anda yang kedua tadi berbicara tentang adakah manusia yang mampu mengatakan dosamu telah diampuni. Sekali lagi, tadi siang saya beri tantangan. Kalau ada kemudian ucapan Yesus yang mengatakan dosamu telah aku ampuni, aku dirikan gereja di samping masjid saya. Dalam original teksnya, Yesus berkata didomi. Itu artinya apa? Meninggalkan. Anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Bukan mengampuni dosa, tapi meninggalkan dosa. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Bagaimana mungkin Yesus mampu mengampuni dosa manusia, sedangkan dia masih berdoa kepada Tuhan? 1, nih perhatikan nih. Perhatikan kata-kata saya. Kalau Yesus mampu mengampuni, dia tidak perlu mati terkutuk.
Dia hanya mengatakan, wahai dunia, aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Selesai. Kemudian yang terakhir, Anda bertanya, adakah manusia seperti itu? Bung, kamu baca surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dosa-dosamu dihapuskan, dosa-dosamu ingin dilenyapkan seluruhnya, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itu Quran. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Nabi Muhammad aku utus wa yuzakkihim, untuk apa? Mensucikan manusia. Nabi Muhammadku bukan untuk menebus, emang pegadaian. Nabi Muhammadku, I love you full, I love you full. Nabiku Muhammad. Kenapa? Beliau diutus untuk mensucikan. Kalau kita disucikan, kemana kita kembali? Surga atau neraka? Surga. Beliau diutus, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau diutus bukan untuk menembus, mati sampai keok di atas salib. Tidak. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan umatnya. Wa yuzakkihim. Pahami itu. Tadi yang terakhir apa? Yang kau ajarkan tadi itu apa? Ada yang ingat? Ucapan beliau yang ketiga poin tadi. Anda masih ingat ucapan Anda? Yang berlete-lete tadi itu? Anda menganggap dia Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ini nih, buat saudara saya Kristen nih. Dengarkan saya tidak benci kalian, enggak. Saya benci kalau kalian tidak menggunakan akal. Dengarkan ucapan Yesus nih. Waspadalah, ini kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Bani Israel, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok, Bang, di luar Bani Israel yang mempertontonkan tanpa malu di hadapan orang-orang Yahudi, bahkan sampai diludahin sama orang Yahudi. Tapi kalian tebal muka. Yang datang ke atas muka bumi ini memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Saya ulang lagi, Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, kepada kamu, dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Yang datang kepada Yahudi, murid-murid Yesus, membawa nama Yesus dan berkata Yesus adalah Kristus, hanya ada satu kelompok. Siapa itu? Kalian Kristen. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, agar kamu Bani Israel jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, satu-satunya kelompok yang banyak mengaku membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan kepada orang lain Yesus itu adalah Mesias, itu hanya Kristen. Kalau Anda merasa tidak, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang datang kepada Yahudi mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus dan membawa nama Yesus sebagai Yesus itu adalah Kristus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen, tunjukkan itu siapa. Kelompok di luar Yahudi yang datang menjual Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai ini, bla 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 bla, dan endingnya diusir karena mereka menyebut nama Yesus dalam mengobati orang, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu hanya Kristen. Siapa kalau bukan Kristen? Tunjukkan kepada saya organisasi mana, partai mana, perkumpulan mana yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi di luar kelompok murid Yesus yang asli. Itu siapa? Hindu, Buddha, ateis, Islam, atau Kristen? Tunjuk. Kalau bukan kalian, tunjuk yang lain. Karena itu harus digenapi. Tidak bisa tidak. Kalau sampai itu tidak digenapi, berarti Yesus pembohong. Tapi kalau sampai itu
sampai Yesus itu tidak bohong, harus digenapi. Maka kalau harus digenapi, tentu Yesus bukan pembohong, maka harus digenapi. Maka tunjukkan kelompok pengikut Kristus di luar Kristen. Ada nggak selain kalian? Itu PR. Silakan. Oke, yang akan saya tanggapi kembali mengenai perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tadi Mang Suma mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang mendengarkan Nabi Muhammad atau mengikuti Nabi Muhammad, dosanya akan diampuni. Ini konteksnya beda, Bang. Ini bukan perkataan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dia berkuasa ataupun mengatakan bahwa manusia bisa diampuni dosanya ataupun melalui perkataan Muhammad. Ini beda dengan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Pada saat Tuhan Yesus disalib, itu orang yang bersama dengan Tuhan Yesus disalib yang ada di sebelahnya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada orang itu bahwa saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam surga. Ya, saya kira itu tanggapan saya mengenai tanggapan Bang Suma tadi. Ya, saya kira itu saja. Oke, baik. Kalau Anda minta ucapan langsung dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad justru mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi, apa kata beliau yang mulia? Jaminlah untukku 6 perkara darimu, aku jaminkan surga untukmu. Pertama, jamin aku kalau apa yang akan engkau bicarakan dan yang telah engkau bicarakan itu benar. Jamin aku, tepati janji kepada Allah dan juga janji aku, kamu menepati janji kepada manusia. Yang ketiga, jamin aku, engkau akan menunaikan amanah. Selanjutnya, jamin aku, engkau akan menjaga auratmu, menjaga kemaluanmu, dan jamin aku, engkau akan menahan matamu dari yang haram, dan jangan kamu mencuri. Jaga tanganmu. Kalau engkau menjamin aku dengan 6 perkara ini, katanya, maka aku akan jaminkan surga untukmu. Jamin aku 6 perkara, maka aku jamin surga. Itu kata ucapan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ucapan Nabiku itu jelas. Ucapan Tuhanku juga jelas. Barang siapa yang ingin dosanya dihapuskan, ikut Nabi Muhammad. Barang siapa kemudian yang ingin disucikan dari dosa-dosa, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berkata, jamin aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan manusia, tunaikan amanah, tutup aurat, dan jaga kemaluanmu. Tahan matamu dari yang haram dan jaga tanganmu dari maksiat. Kalau kau jaga 6 perkara ini, maka aku jamin kalian surga. Yesus, sabar Bung. Konteksnya beda. Saya kira konteksnya beda. Di mana Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mengampuni dosa kalian jika kalian. Di mana Yesus pernah mengatakan dosamu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu akan diampuni. Apa? Kemudian di mana itu Yesus mengatakan itu? Di mana? Iya, adalah di dalam. Saya sudah bilang tadi, aku dirikan kamu gereja. Kalau Yesus pernah mengatakan itu, pada saat dia menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Ada enggak Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Ada enggak? Apa bedanya? Saya kira beda. Sama aja. Beda. Ada bedanya. Sangat berbeda. Ingat saudaraku, ingat. Tidak ada bedanya. Ingat saudara. Sama dengan Tuhan Yesus pada saat dia disalib. Ingat saudara, dia ingat saudara. Kepada orang yang salib di sampingnya bahwa saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam surga. Faktanya kan tidak.
itu bohong. Apakah kedua orang yang disalib itu menghilang? Sudah di surga? Iya. Ke surga nggak orang yang disalib itu? Orang Ke surga kan nggak? benar yang kembali dari surga. Makanya bohong. Sekarang juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Benar nggak? Terangkan nggak dua orang itu? Pembohongan, penipuan. Makanya jangan percaya kepada surat kabar. Bang Juma, saya mau ini ada pertanyaan. Muhammad jamin surga, ya. Ya, betul. Jamin surga ya. Ya. Terus gimana keluarga Muhammad sementara ini masih di neraka ya? Kok bisa? Siapa keluarga Yang- Nabi Muhammad di neraka? Siapa? Ya bapaknya kan? Di mana dalilnya bapaknya di neraka? Di mana dalilnya? Makanya jangan Di mana? disembunyiin. gitu. Di mana dalilnya? Orang Arab, Bang. Saudara, orang Arab. Saudara, jangan bahas Islam kalau ilmu hanya setai kuku ya. Enggak, Orang Arab itu, Bang, kalau berbicara mengenai abu, aba, itu berbicara paman. Sedangkan yang dikatakan yang dikatakan di situ pamannya Abu Lahab. Memang ada surahnya di dalam Quran tentang pamannya Abu Lahab itu di neraka. Itu paman. Kenapa pamannya di neraka? Karena menentang dakwanya siapapun, jangankan paman seorang nabi, anak kandung bahkan istri seorang nabi, kalau membantah kenabian ayahnya neraka. Ayahnya Abdullah, sabar dulu, sabar saudara, sabar. Nama ayahnya Abdullah. Apa yang dilakukan Abdullah sampai beliau masuk neraka? Ada dosanya? Tunjukkan, secuil dosanya Abdullah kalau ada. Ada? Nggak ada. Jadi aba atau abu di situ itu merujuk kepada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau belajar Islam itu yang jangan malu-maluin kalau mau bernarasi tentang Islam. Maksudnya di Al-Quran kalian juga bilang Bang Juma ya, ada juga aku baca Dalam itu Al-Quran. Allah itu Rob, Allah itu Rob, terus itu kalau Muhammad itu Rob juga. Emang gimana sih? Mana ada di Al-Quran, hai. Jaringan saya, Bang, jaringan saya. Diulang. Apa di Al-Quran? Di kitab kalian Allah itu Rob kan? Kenapa? Percaya kan Rob kan? Allah itu Pencipta kan Rob. langit dan bumi itu Rabbus samawati wal ard. Iya, Muhammad juga Rob kan? Muhammad juga Rob kan? Di mana Saya juga katanya? Rob. Saya juga Rob kalau berbicara mengenai kaidah bahasa. Rob Berarti- itu tuan atau berarti- pemilik. Oh, berarti ya sama apa bedanya kan Allah sama Rob? Dia Sama bilang ada di Al-Quran katanya Gurunda. ada yang beda. Itu kan tulisannya Rob. Itu beda Cak Ayu. Kalau pencipta langit dan bumi itu disebut Rabbus samawati wal ard. Itu sama seperti Bapak Habibi, Bapak Soeharto, Bapak Elohim. Kalau berbicara mengenai Bapak Elohim, berarti berbicara mengenai Tuhan alam semesta. Kalau berbicara mengenai Bapak Soeharto, berbicara mengenai Presiden kedua Indonesia. Sama-sama Bapak. Karena kami meyakini bahwa firman itu memang menjadi manusia. Kita kan tidak bisa dibantah bahwa Allah sekarang alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Di situ diterangkan di dalam kitabmu Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia si firman. Jadi semua ini berasal dari firman. Makanya tadi itu firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus itu Bapak adalah dia juga gitu kan. Itu dengar, kalau Anda menggunakan logika sehat Anda Bukan menerima logika, penjelasan kan, ada saya. yang tertulis bagi Dengar saudaraku, kalau Anda menggunakan logika sehat Anda menerima penjelasan saya tadi di awal, Anda itu sehat. Ingat Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diutus menyampaikan firman oleh Elohim, padanya penuh roh Tuhan tak henti-hentinya
tak habis-habisnya sepenuhnya. Itu kata Yesus. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Jadi tidak ada alasan kemudian menuhankan Yesus. Anda memaksakan firman jadi manusia. Ingat saudara, itu ucapan penulis kitab Yohanes. Apa ucapan Yesusnya tentang dirinya? Yohanes 8:42. Apa kata Yesusnya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Kalau dia adalah Bapa yang nusul menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Karena yang datang, ya dia sendiri sang Bapa itu. Tapi karena bukan dia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, yang Anda usung itu saudaraku, yang Anda usung itu sebenarnya, yang tadi yang saya katakan, Kristen ini tidak sadar kalau dia ini sudah terperangkap oleh ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mari saya buktikan. Kalau Tuhan nuzul menjadi manusia, itu bukan Yesus, tapi si Kristus. Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang dikatakan di situ? Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun derajat, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Itu siapa? Itu Tuhannya Kristen. Itu kan mengasihi, Allah itu mengasihi manusia ciptaan, Bang. Oke, sabar. Saya tanya kepada saudara. Kalau yang di dalam Yohanes 1 yang menjadi daging tadi ini apa? Firman. Ide kan? Ide kan? Ide. Iya. Kalau yang menjadi manusia di dalam Filipi 2, ide atau sang pemilik ide? Ayo. Jadi biar gimana pun saudaraku sadari Bung, sadari. Saya ulang Bukan lagi. aku tidak sadar, aku Sadari dulu. Kalau di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang menjadi daging itu adalah ide, pikiran, perkataan Tuhan yang turun menjadi daging. Bedakan dengan Kristus Tuhanmu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sang pemilik ide yang turun menjadi manusia. Bukan perkataannya, tapi dia sendiri langsung. Coba Anda baca. Apapun perkataan Allah itu tidak bisa dibantah oleh manusia, karena manusia itu terbatas. Bukan. Saya tidak membantah firman jadi manusia, itu saya tidak bantah. Firman jadi manusia saya tidak bantah. Firman jadi manusia, perkataan jadi manusia, saya tidak bantah. Iya, sekarang bukan itu pola keagamaanmu. Pola keagamaanmu itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang menjadi manusia, tetapi dewa yang menjadi manusia. Bedakan, Bang Yuma. Sedap. Bedakan antara perkataan Tuhan, perintah Tuhan, ide Tuhan menjadi nyata manusia atas perintah dengan dewa menjadi manusia. Itu dua hal yang berbeda. Yang Paulus ajarkan adalah dewa menjadi manusia. Itulah Kristus yang kau tuhankan. Yang kau tuhankan itu adalah dewa yang menjadi manusia. Sedangkan Yesus yang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku memberi perintah kepada Gabriel agar Gabriel datang kepada Maria yang perawan supaya Maria hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu adalah nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus, "Hei Paulus, aku ini adalah dewa yang nusul menjadi manusia bernama
Kristus Yesus. Jadikan semua orang jadi pengikutku ya. Kalau Yesus yang nabi mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus nabi. Kalau Yesus yang Kristus yang adalah penyesat, lain. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yesus yang nabi adalah kalamullah yang menjadi daging manusia, sedangkan Kristus yang setan adalah dia yang turun ke bumi menjadi daging. Baca Filipi 2, 6, nomor 7, nomor 8. Baca Kolose 2 nomor 9. Baca Wahyu 5 nomor 6. Semua rangkaian pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus tak ada di bumi, itu adalah rekayasa satanik. Makanya tadi di awal masih ingat saudara? Pertama saya naik di sini, apa yang saya katakan? Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataan yang kuterima dari Tuhanku Bapa itu hidup kekal. Firman-Nya adalah hidup kekal. Perkataan yang kuterima dari Tuhanku dan kusampaikan kepada Bani Israel adalah hidup kekal, yaitu hukum Torah. Paulus kemudian kedatangan makhluk yang mengaku Kristus. Apa ucapan Paulus kemudian setelah dibisiki oleh Kristus ini? Hukum Taurat adalah tinja, sampah, skubalon, kotoran. Sekarang saya bertanya, siapa yang mengajarkan Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tai? Siapa yang mengajarkan itu? Konon yang mengajarkan dia bernama Kristus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12. Aku menerima pengajaran Injil bukan dari Yesus, tapi bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Sedangkan Yesus Kristus datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda baca Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Ini Yesus yang asli, yang nabi. Tapi Kristus yang palsu datang kepada Paulus. Kalau kau, Paulus, aku Yesus loh. Terus kenapa Tuhan Yesus? Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia sunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sampaikan kepada pengikutmu, kalau dia masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah, maka dia akan keluar dari kasih karunia dan Yesus Kristus akan lepas darinya. Dan sampaikan kepada pengikutmu bahwa aku adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sampaikan kepada pengikutmu, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dibangkitkan keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan orang mati. Sementara Yesus yang asli mengatakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Beda ajaran yang asli dari Yesus asli dengan penyesat yang nyamar-nyamar Yesus yang datang kepada Paulus. Hari ini umat Islam yang menilai mana yang benar, Yahudi atau Kristen. Maafkan kami, Islam ada di tengah dan kami mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Yahudi menggunakan kitab Tanakh Taurat karena mereka memang keturunan Yakub, keturunan Nabi Musa. Kepada mereka kemudian ditorehkan kitab Torah. Itu wajib hukumnya memang. Betul. Kristen bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Musa, bukan keturunan ke-11 murid Yesus, tapi mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang Yahudi Tuhannya satu, pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab mereka, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kami memandang ke kiri, kami melihat saudara kami Kristen, mereka menyembah 3 pribadi Tuhan. Kami melihat orang Yahudi, mereka bersabat hari Sabtu. Kami memandang ke kiri, kami lihat saudara kami Kristen ibadahnya hari Minggu. Kami memandang ke kiri, ke kanan, kami lihat saudara kami Yahudi, mereka bersunat tidak makan babi, tidak makan anjing. Kami tengok ke kiri, saudara kami Kristen sangat disayangkan, makan babi, makan anjing, tidak bersunat dan seterusnya. Kami yang menilai. Siapa yang asli di antara kedua kelompok ini? Siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Jelas Yahudi itu masih dekat kepada Tuhan daripada Kristen yang sama sekali menggantikan titel Tuhan pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus Yesus. Kami yang menilai, karena kami paling akhir datang, kami menilai di antara dua kelompok ini, yang mana yang dekat kepada ajaran para nabi? Yahudi. Siapa Kristen ini? Jangankan menjadi pengikut Yesus yang asli, orang Yahudi, anak Maria, untuk melihat bahwa mereka itu mengikuti ajaran Yesus aja kagak. Cuman menjual nama Yesus kemana-mana. Yesus Tuhan kita, Yesus Tuhan kita, maha dahsyat, maha besar, maha kuat, maha segala. Cuman itu yang kalian bisa jual. Kenapa? Dengar. Yesus yang asli berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kenapa penyesat itu memakai nama Yesus? Karena kalau dia memakai nama bom-bom, kerjanya cuma minta gift. Tidak bisa mengatakan dosamu telah dikuampuni. Aku adalah Tuhan, akulah Tuhan. Diam. Maka iblisnya datang. Iblisnya datang menggunakan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus ketika ada di bumi, beliau mampu melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat di tengah Bani Israel untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tetapi setan tidak mau kalah. Datang juga kepada manusia-manusia cupu culun yang tak berkepala sehat, mengaku Yesus Kristus dengan mensuplai mujizat dan tanda-tanda sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 24:24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi setan datang memakai nama bom-bom tidak akan laku, maka setan datang memakai nama Yesus baru laku. 2 miliar manusia tertipu dengan mati Bang Juma. 1 jam 1 jam 1 habis ini Anda berbicara jaringannya. Habis ini 1 jam 60 menit. Dengarkan saya. Siapa nama penyesat yang datang sesuai nasihat Yesus kepada muridnya? Apakah Nabi Muhammad atau penyesat itu bernama Yesus Kristus? Jawab. Begini Bang Juma, penyesat itu yang sesat itu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti itu. Jadi orang yang di luar Yesus itu yang namanya penyesat. Itu seperti itu Bang Juma. Jadi saya nggak panjang-panjang, walaupun Bang Juma sampai dari timur ke barat, saya nggak mau ini. Jadi itu masalah yang haram tadi ya, apa yang keluar dari mulut, apa yang kita makan dan keluar dari mulut lagi, itu yang namanya haram dan kotor, najis itu ya. Seperti perkataan-perkataan juga, kalau perkataan yang tidak baik, yang kotor terus dari mulut manusia itu yang namanya najis, seperti itu. Jadi kami pahami bahwa makanya kami hati-hati bicara, biarpun siapapun yang caci maki, yang bilang anjing, babi, kami biasa aja kami rasakan. Tapi kami meyakini bahwa Yesus itu bahwa dia Tuhan, dan kami percaya bahwa dia itu kasih. Makanya kami itu kasihilah siapapun yang menyakiti kami tetap mengasihi, seperti itu. Jadi itu bukan
masalah hukum Taurat dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan dihapus, bukan. Bukan seperti itu, Bang Juma. Kron Bang Indra. Tapi dia menggenapi itu hukum Tauratnya, bahwa hukum Taurat itu banyak dulu nabi-nabi dulu dia penyembah berhala seperti itu, makanya datanglah firman ini yang menjadi manusia, yang menggenapi hukum-hukum Taurat seperti itu. Karena banyak yang dilihat Allah itu sedih dan menangis gitu ya rasanya. Kalau kita seperti manusia biasa ya nangislah, karena manusia ini tidak tertuju kepada Allah, dia hanya tertuju kepada dunia. Hanya dunia yang dia pikirkan, tapi dia tidak pikirkan tentang kerajaan surga. Makanya Allah itu rela mengorban dirinya, mengasihi manusia ciptaannya, karena dia tidak mau mencipta kedua kali atau 3 kali lagi manusia, karena Allah itu mencipta manusia hanya 1 kali saja, Adam dan Hawa itu yang diciptakan. Kita ini manusia bukan ciptaan, kita itu dilahirkan dari rahim ibu, berhubungan antara bapak dan ibu, seperti itu. Jadi gitu Bang Juma. Saya biarpun Bang Juma banyak narasi-narasi saya nggak tanggapi itu, saya petik-petik aja yang apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Saya hormati juga Bang Juma dan saudara-saudara yang lain, seperti itulah. Jadi gitu. Kita di sini Bang Arif ini buka room, bukan kita saling bermusuhan, enggak. Kayak gitu. Kalau bagi kami, kalau terima perkataan kami, penyampaian kami itu bagus, kalau nggak terima tidak masalah gitu. Kami tidak memaksa orang yang tidak percaya Yesus itu harusnya harus masuk Kristen, enggak gitu, atau harus dia pengikut Kristus, bukan. Tidak mau kami memanggil, karena Tuhan itu punya keinginan sendiri, bukan kita yang ajak sesama, enggak gitu, tapi hanya Tuhan aja. Tunggu dia panggilan. Sekeras apapun hati manusia, pasti dia tahu, oh di sini terangnya, nanti dia berbalik. Banyak kan aku nonton itu, banyak kesaksian orang saudara-saudara ini yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia nangis-nangis karena dia udah sadar. Masih mau dibiarkan orang longor ini bicara panjang lebar? Ya nggak apa-apa, aku longor, kamu bilang nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Apa yang keluar dari mulut? Kamu tadi kan pertanyaan saya itu. apa? Saya bertanya apa? Saya bilang, menurut Yesus yang asli, penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai nama Muhammad, Nabi Muhammad, atau memakai nama Yesus? Siapa dan Aku tadi udah jawab. Bahlul, Aku setan tadi itu, Lul, Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu yang namanya Lul, dengar. Marah nggak setan kalau diteriaki setan? Setan, marah nggak? Kami nggak marah, santai aja. Ya karena kau setan. Kami sadar bahwa kami Iya karena kau setan. Ngapain kau curhat di sini? Pertanyaan saya kan jelas. Menurut Yesus yang asli, ketika penyesat itu datang, memakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad atau nama Kristus Yesus Itu yang kau jawab. Jangan kau curhat di sini. Bang Daniel, setan kalau Bang Daniel, dipanggil Bang setan Daniel. nggak marah. Babi kalau dipanggil babi nggak marah. Anjing kau teriaki anjing sampai mulutmu robek, dagumu jatuh juga nggak marah. Jangan kau pamer ketololan. Yang saya tanya, Yesus mengatakan penyesat itu datang nanti make nama Yesus atau make Nabi Muhammad. Kemana-mana. Kamu kan panjang.
Dari timur ke barat ngomongnya tadi saja. Tapi saya panjang lebar pun setahun nonstop aku ngomong, orang berakal suka. Kau ngomong, kucing itu pun kalau tak aku pernah itu dengar kau menggunakan- ngomong. Curhat aja terus. biar mati pun tetap aku panggil dia Yesus Kristus. Curhat. Ya urusanmu, itu urusanmu. Ya, Tapi itu bukan dah. itu yang kutanya. Aku lempar juga Itu yang sepatu kau ya. menggunakan nama dia. Bukan itu yang kutanya. Mau sampai kapan saudara percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur itu? Sampai kapan? Bukan itu yang kutanya. Aduh, ampun lah. Yang kutanya adalah Bang Daniel. Yang kutanya adalah siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah penyesatnya bergelar Nabi Muhammad atau bergelar Kristus Yesus? Itu yang kutanya. Jangan marah-marah dong, santai, slow. Saya tidak ini, suka udah, kalau udah, anak udah, kecil udah, tak udah. ajarin mereka Ah. longor, wajar. Kau itu sudah bau tanah. Ditanya apa, jawabnya apa? Udah, Baru 30 bagi. udah, Masa Daniel. bau tanah, gila banget. Tes, Bang Daniel. Yesus Bang umurnya Daniel, ingat 33 kita tahun Bang. mampus. Dalam Bang kaidah Daniel. agamamu. Aduh. Ada aja ditanya apa, jawabnya apa. Ya bang, yang ngomong dulu bang, jawab aja itu si Juma, Bang Juma. Ya jawab pakai akal, Bung, dijawab. Jangan curhat. Kristen itu baik. Udah. Bang Daniel. Saking Bang baiknya Daniel. Kristen itu, semua hama babi kalau bisa dimakan Aduh, semua. Tuh, bermanfaat bagi petani-petani Islam. Jadi petani Islam tidak perlu beli runduk, tidak perlu beli racun, tidak perlu pagari tanaman. Ada Kristen pembasmi hama. Paham? Saking baiknya Kristen itu. Jadi nggak usah kau pamer-pamer. Jangan gitu, bro. Kami Jangan gitu. Kristen itu baik, kami Kristen itu baik. Nggak usah begitu kali. Yang saya tanya itu aja dijawab. Sebagaimana Anda bertanya ke saya, itu ku jawab. Begitu saudara. Kalau mau curhat-curhatan itu yang pergi tetangga aja. Pak Bombom, teleponan sama Pak Bombom. Pak Bombom, gimana rasanya hidup tanpa anus, Pak? Telepon dia, jangan kau curhat di sini. Ada-ada aja. Silakan. Bang Ardi, Bang Ardi Saputra mau menggantikan Bang Daniel. Silakan Bang Ardi. Yesus only. Tritung istirahat dulu, Daniel. Ya. Silakan Bang Ardi Saputra. Siap bang, oke, lanjut aja. Ya, Tritung istirahat dulu ya. Silakan Bang Ardi Saputra. Panggil Tritung Daniel, nama saya Daniel, yang keluar dari Gua Singa. Ya, Sudah sudah. jelas, ya. Ada Tritunggal kan? Ya, sudah. Bukan Tritunggal, aduh. Bang Adi Saputra, dibuka mute-nya. Bang Adi. Bang Adi Saputra. Bang Adi. Bang Adi. Aduh, macet Bang Adi. Saya turunkan ya Bang Adi ya. Saya ganti dengan Kristen yang lain ya. I'm done, selamat. Waduh, kok bilang naikkan aku? Waduh. Halo bang, aku turun ya semuanya ya. Terima kasih sudah narasi Bang Juma sudah panjang-panjang dan kami udah menjawab sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak. Soalnya besok aku kerja di kantor soalnya.
Iya, saudara Daniel, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang Nggak apa-apa bang, berkenan. santai aja bang. Saya dimaafkan nggak? Yo, saya 100% saya maafkan itu semua. Oke, Saya baik, terima kasih. Nggak Saya juga masalah itu bang, memaafkan santai Anda. aja. Kalau saya santai orang yang Iya, bagus. Renungkan semua apa yang saya ucapkan, saya juga minta maaf. Saya pun memaafkan Anda, gitu ya. berarti baik banget bang Juma juga ya. Oh my God. Ya oke lah ya, siap ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, saudara. Oke sih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain yang ingin berdiskusi, silakan minta permintaan di multi. Yang Islam ditahan dulu ya, jangan minta. Kenapa yang dibawa pada ngakak? Kenapa? Saya naikkan Awi dulu ya. Awi, Abang Awi, selamat malam. Awi, selamat malam Awi. Awi, selamat malam. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah mendukung meski jaringan tak bagus. Malam ini jaringan tak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga sehat selalu Bang Yoma, sehat semuanya sehat. Bang Indra semuanya Pak Desugi. Yesus mun Kami aja. ya. Kami lagi di markas ini bertiga nih. Sekarang kita bilang Ya, dari Taras, selamat malam dari Taras. Gristaras, ye. Sekaliga bilaga. Aduh, agamanya apa? Aduh, apa ini Bang Andi bahasanya? Bahasa ini Urdu. Jangan lupa teman-teman ya, dipersiapkan nanti tanggal 13 September mendatang. Milad api yang kedua diundang kepada seluruh antum-antum semua. Kau datang tanggal 13 September 2025 milad api yang kedua. Gitu ya, teman-teman, jangan sampai lupa. Oh, tapi berisi kah? Krishna, selamat malam Krishna. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna. Selamat malam Krishna Yesua. Krishna Yesua, selamat malam. Aduh, saya turunkan, berisik. Kita naik. Jadi milad api yang kedua ya teman-temannya September mendatang tanggal 13. Jangan lupa bawa sanak saudara. Berbagai macam kegiatan, tentu ada kajian, saling kenal satu sama lain, suah darat lah. Karena selama ini hanya ya Allah. Apa ini? Ya, saya sapa Theo. Selamat malam Theo.
Assalamualaikum Bang Zuma. Theo, selamat malam. Sebentar dulu bang. Theo, selamat malam. Waalaikumsalam. Theo, selamat malam Theo. Theo, gak jawab, saya turunin ya. Minta naik ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Rian sebelum saya turunkan untuk slot teman-teman Kristen. Oke bang, teruskan turunin aja bang, turunin aja. Sorry. Arya, selamat malam Arya. Arya, selamat malam Arya. Teman-teman moderator yang ada di bawah, Bang Zokar, dibantu untuk menghapus yang naik ini. Casanova, selamat malam. Casanova, selamat malam. Kok jadi berhala semua ya? Ya, Pablo, selamat malam Pablo. Pablo, agamanya apa? Pablo. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. apa bang? Nah, itu aja yang penting udah dengar suara Bang Zuma. Ya kekecilan. Saya turun ya. Ya, salam kenal Bang, sehat selalu. Makasih ya Bang. Pablo, namanya Pablo, kirain Kristen. Jaringanku belum stabil ya. Iya, kadang suara gerunda hilang-hilang. Iya. Ini tolong yang Islam, teman-teman yang Islam, saya tahu Islam, tolong di ini ya, dibatalkan. Ya, Saudara King, selamat malam. Saudara King, selamat malam, menjelang pagi, menjelang dini hari. Ya, ya, agamanya apa, Bang? Halo bro. Iya, ada apa lagi, Bang Edi Saputra? Bukan, nggak ada, kepetal sampean, nggak ada, nggak diturunkan. Ada di situ tadi tertulis kok. Nggak ada. Ya udah, jadi gini lah bro. Boleh nggak Adi Saputra bertanya satu aja kepada Islam?
Gurunda, monitor Gurunda. 2. Boleh. Oke. Menurut pemahaman Anda, bahwasannya Islam itu akal dan logika untuk memahami agama Islam, benar nggak? Tanya apa Halo? dia? Enggak. Kalau Islam ini kan menggunakan akal dan logika supaya memahami literasi dan ataupun memahami apa yang tertulis dalam Al-Quran Karim ataupun hadis, benar tidak? Ya, pasti. Pasti ya. Jadi tunggu ya, bentar ya. Mm-mm. Beda dengan Kristen. Memang akal mati diperintahkan dalam kitab kalian itu. Jadi jika emang Islam itu menggunakan akal logika untuk memahami tentang literatur hadis ataupun Quran, coba menurut akal dan logika Islam, masuk akal dan logika tidak Allah dan para malaikatnya ini memintakan ampun? Apa itu yang kamu bawa? Al-Quran surah apa? Ini bukan Al-Quran, Apa ini itu? hadis. Hadis apa? Hadis Ibnu Majah nomor 987. Abdul Majah? Ibnu Majah, bukan Abdul. Aduh, jangan gitu. Oh, kirain Gajah Mada. Iya, aku pun tadi hampir terpleset bilangnya. Ibnu Majah berapa? 987. Saya nggak hafal hadis soalnya. Kemarin Kang Dito membahas, saya pernah membahas sama Kang Dito, tapi Kang Dito nggak bisa menjawabnya. Ini masuk akal dan logika tidak ajaran kamu seperti ini, Allah dan para malaikat memintakan ampun. Tapi Kang Dito nggak bisa jawab. Tapi dia menggunakan narasi-narasi yang lain-lain, adalah mustasabiat atau segala macam. Jadi kalau saya menemukan dari penjelasan-penjelasan itu adalah takwil-takwil yang tertuju kepada para ulama. Jadi jika emang itu adalah tertuju kepada ulama, artinya seluruh umat Islam ini kan mempelajari atau mengimani agamanya itu dari para ulama. Yang kutanya, dalam hadis Ibnu Majah, masuk akal dan logika tidak bahwasanya Allah dan para malaikatnya yang memintakan ampun? Ini kedudukan hadisnya apa dulu? Itu sahih. Di mana Anda bisa mengatakan ini hadis sahih? Anda boleh cek sendiri. Iya, di Karena- mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serangan dari terjemahan, serangan dari terjemahan dan kesalahan penerjemah. Jadinya begini, Afwan, sedikit motong Gurunda ya. Iya. Itu saya sedikit luruskan dulu karena saya juga pernah mendengar dan saya cross check hadisnya. Itu hadis yang berkaitan dengan fadilah berjamaah yang berada di shaf pertama atau barisan pertama. Itu kelebihannya. Sehingga di situ dikatakan dalam hadis tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Oh. Itu yusalluna ala safil ula. Itu hadis, redaksi hadisnya. Sesungguhnya ini fadilah keutamaan ketika sholat berjamaah dan berada di shaf yang pertama. Yang berada di shaf pertama mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Itu fadilah sholat berjamaah. Nah, kata yusalluna dalam terjemahan disebut berdoa. itu maksudnya Gurunda. Hadisnya sahih, hadisnya benar tentang fadilah salat berjamaah. Tapi terjemahannya keru. Gini Bang Ali. Terjemahannya yang keru kepalanya. Oh. Bang Ali, Iya. bentar. Boleh bentar Bang Alip? Makanya saya kaget kok bisa. Bentar ya boleh. Masalah staf pertama itu ada sebenarnya dalam hadis satu lagi, tapi saya agak lupa sebenarnya. Ada satu lagi. Kalau masalah pembahasan Nah itu hadisnya itu. bukan. Itu di barisan utama bahasa Arabnya ala sofil ula. Sof itu barisan, Bang. Gimana sih?
Bukan, itu masalah sop atau staf pertama itu kan aku tahu. Kalau saya membaca dari para ulama-ulama Anda ini kan membahas tentang bahwasanya itu kan yang dibahas dari staf pertama itu adalah udah dijawab. Kamu udah bertanya, udah dijawab. santai lah Hendy Selebes. Kau diajak Tuhan nggak beraninya, banyak omong kau. Enggak, masalahnya kau modal terjemahan, kawan. Kalau emang masalah terjemahan kan gini. Masalah terjemahan, jika terjemahan itu salah, ya Anda kan boleh koreksi. Ya, Anda tidak menunjukkan original teks, kayak mana mau dikoreksi? Originalnya teksnya itu Anda boleh buka dalam hadis Ibnu Majah nomor 987. Dan Jangan sekarang kan sudah dijawab itu tadi. Kalau Apalagi? masalah yang dikatakan alif, dikatakan alif itu ada hadis yang berbeda lagi. Karena kalau dalam penjelasan ulama, ini kan saya kan bukannya mau menciptakan. Hebat, kau ke neraka aja. Kau makan tai sana di neraka. Gak Jadi dong. gimana penjelasannya? Ya kan udah dijelasin barusan. Yang dijelasi si alif itu ada sama saya tentang. Ya sekarang mana coba itu. original teksnya, coba kau tunjukkan original teksnya ini biar saya baca. Ya Coba. udah, buka aja coba Bang Bu. Ya, oten dipercaya. Hei, mayat aja kau jadikan Tuhan, apalagi yang kayak gini-gini. Mayat nih, mayat keluar dari kuburan aja kalian pretelin, kalian jadikan Tuhan dan kalian pakai jual ke manusia yang lain. Apalagi tulisan-tulisan kayak begini. Kalau emang tulisannya salah ya udah koreksi. Ya mana coba original teksnya mana? Ya udah ada di situ, kamu buka aja. Nenekmu kiper. Anda berani atau tidak? Mau muntah saya kalau Kristen bahasa hadis, mau muntah. Enggak, Anda berani atau tidak bacanya? Kau yang membawa data lu. Ya, Kau yang Tuhan, membawa data. Kau yang membawa data, bukan apa? Bukan masalah saya enggak, saya kan bawa data. Dengar. Orang Islam itu kalau mengkaji Islam pakai original teks, bukan terjemahan. Benar. Mana original teksnya, mana? Coba kamu Ya Tuhan, tunjukkan ampuni original teksnya. kami ini. Ya udah, kau ke neraka aja, kau ke neraka sana. Kenapa Colok gitu? pantat pendeta. Takut ya jawabnya. Takut sama pemakan babi nenekmu kiper. Orang Kristen bahasa hadis, nyambung nggak tuh? Bahas terjemahan hadis kan Memang Itu ya. bongor memang manusia planet. Kalau begitu Gurunda Afwan ya, memang kita akui yang namanya aplikasi, yang namanya terjemahan itu memang terjadi, sering ada kekeliruan. Itu wajar, produk manusia. Tapi kembali kepada redaksi original, ketika memang benar-benar niatnya mau mengkoreksi, kan gitu. Nah itu bisa jadi sebuah terjemahan di mana yang otomatis terjadi. Saya juga baca ada redaksi hadisnya benar. Begitu dibaca terjemahannya kok kaget. Kenapa dikatakan Allah berdoa? Oh ternyata kalau kita lihat redaksinya itu tentang sholat berjamaah. Di mana fadilah sholat berjamaah ketika berada di barisan yang pertama. Pisofil ula yang berada di barisan yang pertama gitu. Allah memuji mereka. Iya. Allah itu dan fadilahnya. Memang longor penyembah manusia ini, penyembah makhluk kuburan ini memang aneh. Dek, nanti coba kirimkan saya original teksnya, boleh? Boleh Gunda, bentar, aku buka, sama jaringanku lagi nggak bagus, jadi aku nggak bisa sambil buka ini. Ini putus-putus kan ya? Nih, nggak mau nongol dia, tapi aku ingat redaksi hadis itu, ini nih. Ini susah kali. Nggak nongol-nongol. Ini kalau di sini ada terjemahannya ada, tapi kita lihat redaksinya dan bagaimana ketika kita memahami sholawat gitu loh. Tadi kan di dalam hadis Ibnu Majah ya ini nih. Oh ini. Nah ini nggak mau keluar dia redaksi hadisnya. Afwan. Sebenarnya ada, sekaligus juga kita informasikan kepada ikhwan fillah semua. Mungkin ini juga pernah saya sampaikan. Aduh sayang sekali ya jaringannya nggak bisa nampilkan. Ada lagi kesalahan dalam penerjemahan. Itu di salah satu aplikasi Al-Quran. Namanya Quran Tafsir by Word. Dia sebenarnya basicnya itu bahasa Inggris, bukan di Indonesia.
Nanti itu jadi bahan serangan juga. Mereka menyerang dari versi terjemahan. Coba semoga ini saya izin tutup kamera dulu. Saya siapkan kalau bisa dibuka. Ini sekaligus juga ya sambil nunggu. Itu nanti mereka oten nyerang di situ. Oten nyerang di situ. Jadi sekaligus saya informasikan juga kepada ikhwan fillah semua di sini ya, bahwa mereka akan menyerang di sini. Kita akan melihat kesalahan mereka karena mereka memang modalnya terjemahan. Jadi akhirnya apa? Ya mereka tersesat, ingin menyesatkan umat Islam, ceritanya begitu. Itu di surah 33 ya, sebentar. Atau sambil kita nunggu Otenek juga ya, ini sekaligus juga informasi untuk kita semua, dan sering dijadikan bahan serangan oleh Oten. Jadi kita semua sudah menangkap informasinya. Memang sayang sekali, jaringan lagi nggak bagus. Oke, nah ini afwan ya, ini kalau ini bisa dibuka. Ini salah satu lagi. Mohon kita juga hati-hati ikhwan fillah. Nanti juga jangan langsung kita juga menyimpulkan. Makanya kita itulah kenapa fungsinya mengkoreksi atau cross check lebih jauh, terutama ke dalam kata original. Surah Al-Ahzab ayat 50. Ini aplikasinya ada dan banyak dipakai juga oleh umat Islam. Nah, di sini dalam terjemahan bywordnya, perkataannya di sini kan tentang bahwa dihalalkan menikahi. Ya, dihalalkan menikahi pasanganmu dan seterusnya. Di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Nah, wabanati, dan dihalalkan juga menikahi wabanati, tapi Oten nyerangnya dari terjemah, dan boleh menikahi anak-anak perempuanmu. Naudzubillah, ini salah ini. Karena di sini ada kata domir ka. Mestinya kalau terjemahan ini benar misal, maka redaksinya harus menggunakan kata wabanatika, dan anak-anak perempuanmu. Nah, ini salah. Ini bywordnya ya. Ini dari bahasa Inggris. Tapi ini banyak dipakai di Indonesia. Nah, di sini maksudnya wabanati, ini kalimat idofah ya. Wabanati amika, maksudnya dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini juga salah, ini menggunakan kata perempuan. Alias anak dari paman. Boleh menikahi anak dari paman kita yang laki-laki. Maksudnya anak paman kita, boleh menikahi anak paman kita gitu. Tapi di sini kesalahannya dalam terjemahan byword berkata, ini Oten nyerang kata, kok di Islam boleh menikahi anak sendiri? Karena di sini dikatakan dan anak-anak perempuanmu. Nah, ini bahaya ikhwan fillah, ini salah. Ini memang versi bahasa Inggris, tapi ada versi bahasa Indonesianya, dan Oten nyerang di sini. Begitu juga tadi yang hadis tadi ya, yang di dalam Ibnu Majah berapa tadi itu 89. Nah, ini aplikasi Al-Qur'annya. Saya yakin teman-teman akan familiar juga melihatnya. Ini aplikasi Al-Qur'annya di sini. Aduh, itulah kenapa kita harus jeli. Ini nih. Al-Qur'an nih. Nanti ada Al-Qur'an perkata atau byword dalam bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah di situ Oten nanti suka nyerang di situ kepada kita. Yang kita takutkan adalah ketika saudara kita tidak bisa menjawab ketika berdiskusi. Surah Al-Ahzab ayat 50, di dalam aplikasi Al-Qur'an ini terjadi kesalahan. Terjemahannya bukan Al-Qur'annya ya, tapi terjemah itu pun terjemah perkatanya. Oke. Ini yang hadis tadi nggak mau tampil-tampil. Afwan. Ya, kembali silakan, Bunda. Ini informasi untuk kita semua. Iya, Masya Allah. Jadi itulah kesimpulan saya, jangan mau dimainin sama Oten penyembah makhluk kuburan ini. Bawa hadis lah segala macam, mending langsung turunkan aja. Kalau mereka mau bahas hadis, nggak usah dilayani. Langsung aja lemparkan ke neraka. Nggak perlu diladen. Karena hadis itu kan harus merujuk kepada beberapa disiplin ilmu. Tidak hanya modal terjemah, habis itu dia bawa, dia mana sesuka hatinya, seenak perutnya. Nggak perlu. Kalau dia bahas hadis langsung dipijak aja lehernya langsung. Kalau perlu masukkan tenggorokannya bara api. Kalau dia bahas Bible, baru, loh kok bisa kayak gitu? Ya karena kapasitasnya
belum lulus di situ. Ngapain kita ladenin dia bahas ilmu Islam? Sementara kaidah-kaidah dalam Islam, kalau terjemahan maka butuh guru pembimbing untuk menjelaskan kaitan terjemahan tersebut dengan cakupan makna dari hadits, belum asbabul wurud, belum hubungannya dengan ayat suci Al-Quran, belum yang lain. Sedangkan dia datang dengan modal muka meong, mau membahas hadis dengan makna terjemahan yang menurut otaknya sendiri. Habis itu kalau kita jelaskan, akan tetap ngeyel sengeyel-ngeyelnya, seperti ngeyelnya dia melihat manusia dikatakan itu adalah Tuhan. Dia lihat sapi, tapi dia ngeyel mengatakan itu adalah kucing. Bagaimana bisa mau diwaraskan orang kayak gitu? Jadi sekali lagi, kalau ada oten di sini yang tujuannya mau menghujat bawa hadis, langsung dipijak, kasih bara api mulutnya, masukkan asbak rokok besar ke mulutnya, sumpel mulutnya dengan tai sapi. Kecuali statusnya betul-betul mau belajar. Kalau yang mau belajar, dia bawa dalil original teks, habis itu dia tampakkan terjemahannya. Habis itu pasti kemudian dia bertanya dan dia mendengarkan. Tapi kalau sudah ngeyelnya minta ampun bahas hadis, langsung aja dipijak, lemparkan teh sapi di mulutnya. Bibel aja mereka nggak lulus. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Ditanya, siapa yang harus diwaspadai? Nabi Muhammad. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan itu berapa menurut Yesus? Sati. Apa itu sati? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepotong dong, bagi dua. Jadi sulit. Kalau Bible aja mereka tidak bisa paham, apalagi hadits. Gitu, jadi nggak usah. Kalau dia mengatakan takut, biarin. Gak mau dibahas agamanya, biarin, gak urus. Kalau mau belajar Islam, ke sana ke Edis, yang di sini. Iya, selamat malam. Ini kenapa saya diundang? Mungkin utangnya belum bayar. Anda minta naik. Saya nggak minta naik, saya diundang. Iya, tapi tippingan Anda itu yang kemudian moderator itu menaikkan Anda, kan gitu kan? Apa yang Anda tipping dari tadi? Saya typingnya ya kabar berita baik aja, nggak ada menjelekan agama lain. Ya, Apa kabar berita baik baiknya? apa? Berita baiknya apa? Ya, berita baiknya lah. Apa itu, Kan bahwa Mbak? aku dan Bapak adalah satu gitu. Ya, Itu kan kalau dalam agama kita, agama Kristen kan di Indonesia kan satu banyak apa ini? Maksudnya satu nusa, satu bangsa, atau satu RT? satu RT bisa, ya. Jadi apa namanya? Ini kan kita kan di sini kan banyak agama ya. Nah, agama Kristen itu kan Dari kita barat. diajarkan, ya, untuk apa namanya? Ya memberitakan Injil lah, gitu kan. Injil yang mana yang Yesus perintahkan beritakan? Semua Matius sampai Di dengan mana Yesus? Matius ditulis tahun 60-an. Yesus terangkat ke langit tahun 33. Alah, murid Paulus juga ini. Ya, intinya kami beriman bahwa Alkitab Mana ada di Kristen iman? Mana ada iman itu bahasa Al-Quran? Mana ada Allah di Kristen itu ambil dari Islam juga tuh. Iya, saya sih nggak ada ingin debat, nggak ada. Cuman maksudnya Bukan. Tapi kan kalau bukan penyesat itu, Mbak, ketika dia berbicara sesuai dengan kaidah kebenaran, bukan iya, saya bicara juga sesuai dengan data lapangan bahwa dalam Alkitab pun ada kata Allah. Itu sebut ada, Alkitab lagi. Alkitab itu kan nama kitabnya Islam. Kenapa disebut lagi padahal Anda Kristen? Yang namanya ya, penyesat Alkitab itu dalam bahasa Kristen juga ya Alkitab. kalau Jadi ya
yang Kembali namanya lagi. penyesat itu suka nyamar-nyamar. Yang disebut Iya. nyamar itu misalnya nih, Ini misalnya sama. misalnya Ini aku yang saya misalnya katakan. bukan TNI menggunakan seragam TNI, bukan dokter menggunakan seragam dokter. Itu penipu. Penipu itu sifat iblis. Kristen menyebut kata Alkitab kan tidak nyambung. Enggak kan kalau apa yang Kristen nyebut kata Alkitab nggak anak iblis, nyambung. kan? Maksudnya Alkitab itu bahasa Quran, bahasa Arab, kok Kristen nyebut kitabnya dengan sebutan Arab. Aduh, gimana sih? Nipu aja terus. Dari situ aja udah ketahuan penyesat. Penyesat itu penipu. Alkitab itu kan di Indonesia yang namanya Alkitab. Penyesat itu kerjanya nipu. Sama aja Enggak ada. Kalian aja nipu menggunakan istilah Alkitab itu untuk nipu lawan. Dari mana Bible itu disebut Alkitab? Inilah kalau penyesat selalu menggunakan kepalsuan. Setan itu selalu berpalsu-palsu dia, gitu loh. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri yang berkata gitu dalam Mana Alkitab ada itu. kok. Firman itu adalah Allah, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Maria melahirkan Allah gitu. Ada istilahnya kan penyesat ada namanya semua surat ini. asli, ada penafsirnya. Gitu. Nah, jadi ya kalau surat asli ya tetap Allah sendiri yang berfirman. Kalau di agama kalian kan istilahnya kan Isa itu kan kalimatullah. Ya seperti itulah. Itu. Ya Allah itu Jadi, maksudnya apa? Allah itu apa? Allah bumbung atau apa? Allah itu apa maksud? Allah apa Allah. menurut Bang Zuma Allah lah. Apa Allah itu apa Allah? Allah apa? Allah yang maksudnya celana dalam perempuan itu Allah namanya. Maksudnya Allah itu apa? Bukan cuman bahasa Arab aja Bang, banyak bahasa Inggris ada, internasional. Ya coba kitab kalian itu apa? Allah itu di situ aslinya apa di kitab kalian? Kenapa larinya ke Allah? Setan itu tahu nggak? Setan itu selalu berpalsu-palsu ria. Setan itu kerjanya menipu dengan kepalsuan. Setan tadi itu bahasa suka Allah. nyamar-nyamar. Enggak, Tuhan, maksudku yang benar. yang saya tanya ini Kristen pakai kata Allah itu dari mana asalnya pakai Allah? Kita kan Bukankah bicara ya di kita Alkitab kan tahu tulis kita setan sesuai, itu dong. suka nyamar-nyamar, itu setan. Yang suka nyamar-nyamar itu setan. Oh, itulah Bang Zuma, intinya mas saya nggak ada istilahnya kepengen nanya Al-Quran, nggak ada. Lah Saya juga enggak nggak ada. tidak Kan bisa nanya bisa Al-Quran, kan kenapa nanyanya. enggak nanya Al-Quran? Karena sebagian isi Quran istilahnya sudah dipakai di Bible. Ya, kata siapa Bang? Saya tanya Nah, itu Edi Alkitab. Alkitab itu Saya dari tanya mana? Edi. Kata Alkitab itu dari mana? Katanya apa namanya justru Alkitab itu dari Injil mana? itulah yang banyak diambil. Mana Gitu. buktikan? Buktikan Al-Quran satu. banyak kan mengambil Buktikan Injil. buktikan satu kata dulu dari Bible di Al-Quran yang diambil itu yang mana? Buktikan. Ada satu aja yang diambil dari Bible. Coba apa? Setan itu suka begitu, fitnah lah, nyamar-nyamar lah, nggak ada malunya. Apa Bang? Apa Misalkan coba? dalam Coba satu dari Bible yang dipakai di Al-Quran itu apa coba? satu dari Apa? Bible yang dipakai di Al-Quran. Ya, kan apa? Ya, Hmm, seperti kan kayak apa? surat Al-Maidah kan 46. Apa itu? Dan kami telah memberikan kepadanya Isa Injil. Injil itu bahasa apa? Ada nggak Injil di dalam bahasa aslinya kitabmu? Ada Di nggak? dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Enggak, yang saya tanya dulu. Ada nggak kata Injil di kitabmu yang asli? ada Bang. Nah, coba kau tunjukkan kepada saya. Saya tunjukkan abang aja yang cari sendirilah. Ya, setan itu kerjanya gitu, kayak mak lampir kau. Kau nuduh-nuduh Abang tapi cari kau tidak bisa aja. buktikan. Kayak cari Abang aja. Kamu cari aja. Itu tipikal setan.
Kau menuduh tidak Nyata bisa kau dong. buktikan. Kan Itu namanya istilahnya halu. kan, Kau mengatakan istilahnya bahwa di kan dalam kitabmu nggak ada kata banyak juga Injil. Mana ada yang kata Injil di original ngomong. teksmu, itu enggak ada. Itu pekerjaan Bahkan setan. eh, Suka mengklaim setan itu, dari kepadaku imanannya telah juga diberi bilang kuasa. asliannya Baik di langit maupun bahasa di Yunani bumi. kuno pun bisa ada. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Di kan istilahnya dalam kalau kitabmu itu nggak ada istilah Injil, itu di nggak dunia itu ada. kita kan melakukan firman Istilah Allah. Injil itu hanya muncul di Islam, di Al-Quran. Kalian mencuri dari Al-Quran Nggak kata ada dong, Injil. istilahnya kan kita itu kan Kata ini Alkitab ngomong itu tadi nggak ada di dalam dari kitab lu. di- Kalian curi dari surat Al-Maidah tadi. Al-Quran. Injil yang dimaksud Al-Quran itu Jadi kitabnya Al-Quran Nabi tidak Isa, menyangkal ajarannya keberadaan Nabi Injil. Isa, Allah ngakuin bukan Quran sebagai ajarannya kitab suci Paulus. yang diturunkan oleh Allah sebelum Injil yang Al-Quran. dimaksud Al-Quran itu bukan kitabmu, surat Udah, kabar Bang, dari barat pokoknya itu. saya nggak mau debat, intinya mah Iya, saya kalau hanya nggak mau debat minimal mengerjakan kau nggak keselamatan nipu. saya. Kalau kau nggak mau debat minimal kau itu nggak Yang saya nipu. katakan itu semua ada. Kalau abang nggak Minimal percaya, kamu nggak kan kata nipu, saya. nipu pak nipu. Abang lihat aja, telusurin sendiri. Nenekmu Gitu. kiper, kau ke neraka aja sana, neraka sana. Kau isap biji Nah, pelatnya kenapa pendetamu saya sana. Udah kau sudah ada, kau turun, jangan kau di Kan sini abangnya biadab. sendiri Kau ke nanti yang neraka kesana. saja. Abang Kau ke duluan aja. neraka, cipok anus pendetamu sana. Kau jangan di sini. Bahlul, dongok. Dongok kali kau jadi manusia. Inilah kalau manusia-manusia lahir dari sperma babi, otaknya nggak ada. Mau betina, mau jantan sama aja semua. Otak cuman separuh. Longor. Ayo David, asyhadu. David silakan, David. Apa? Mana suaramu, David? Halo, 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 Kurang besar. halo, halo. Udah nih, udah gede ini. Ya udah silakan. Kalau Muslim itu seperti apa sih maksudnya? Soalnya ada yang bilang Islam belum tentu Muslim, katanya. Halo, halo. Ya, Muslim itu pemeluknya, orang yang berserah diri. Islam itu agamanya. Jadi orang yang tunduk patuh terhadap Tuhan disebut Muslim. Apa yang diperintahkan dijalankan. Nah, syaratnya menjadi disebut Muslim itu kan ada rukun Islam namanya. Rukun Islam itu ada 5. Ciri-cirinya 1, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji, mengeluarkan zakat dan naik haji bila mampu. Itu disebut sebagai Muslim ketika ditanyakan definisi tentang Islam. Berarti Muslim itu orangnya. ya Muslim itu orang ya. Muslim belum tentu Islam kan? Belum tentu Islam disebut Muslim, maksudnya kan contoh biasanya dengan kalimat tidak sempurna keislamannya. Contoh di dalam Islam itu kan dilarang, ada sebuah larangan, jangan melakukan dosa. Nah, dia itu umat Islam, tapi dia berbuat dosa. Kan gitu. Jadi tidak sempurna keimanannya, keislamannya ketika dia, bahkan dalam hadis kan dikatakan tuh lebih panjangnya, tidak dikatakan dia itu sebagai orang yang sedang beriman, sebagai Muslim gitu. Karena ciri Muslim itu bukan berbuat dosa gitu loh. Iya, iya, iya. Soalnya kemarin tuh diajak
jarak aja sama teman-teman muslim. Maksudnya gimana? Pas malam Jumat saya diajak teman-teman muslim ziarah. Oh, ya teman-teman muslim maksudnya sebutan kepada orang-orang Islam. Kan gitu. Contoh, Ya. agama kami Islam, penganutnya disebut sebagai muslim. Kalau Kristen gimana? Apa apanya? Penganutnya disebut Kristen. Mm-mm. Yang dianutnya disebut Maksudnya Kristus. Kan biasanya gitu. ya Ibaratkan kalimatnya begitu. Cuman kan Kristen itu sumbernya dari mana? Kalau Muslim itu kami disebut sebagai Muslim karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepada Sang Pencipta. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, matiku semuanya untuk Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu kalau Islam. Nah, kalau Kristen katanya kan penganutnya Kristus yang diikutinya, kan gitu. Konon katanya begitu. Oh, ya sudah. Cuman masalahnya nanti pertanyaan, Kristus mana yang diikuti? Nah itu, seringlah kita bahas. Bener gak? Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Karena ada dua Kristus. Satu Kristus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kedua Kristus yang diwanti-wanti oleh utusan Tuhan ini. Oleh Kristus yang asli. Kristus yang asli mewanti-wanti bahwa akan ada Kristus palsu. Nah gitulah. Pertanyaannya untuk Kristen, Kristus mana yang diikuti? Ada kalimat dari Kristus yang asli. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kristus yang asli mengusir orang yang berseru kepada Kristus yang asli itu. Aduh, kaget aku. Kristus yang asli akan mengusir orang yang berseru kepada Yesus Kristus yang asli dengan panggilan Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan, pakai nama Yesus, pakai nama Kristus tersebut. Lalu dia ketika mengusir setan, setannya pergi. Kristus yang asli tidak mengenal. Pertanyaannya, siapa yang membantu dia ketika dia mengusir setan? Sementara Kristus yang aslinya tidak mengenalinya. Kan gitu? ya Nangkep nggak maksudnya ini? nangkep. Oke. Ya itulah yang jadi tanda tanya besar. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang asli mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Banyak tuh. Dia mengusir setan, dia bernubuat, dia bermukjizat pakai nama Yesus. Tapi Yesus yang asli berkata, hei, justru malah ngusir dia. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, berarti yang membantu tadi orang tersebut ketika mengusir setan bukan Kristus yang asli. Karena Kristus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Lalu siapa? Ah, berarti Kristus palsu yang bantu. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika orang itu mengusir setan, bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus, pelakunya siapa? Kristen lagi. Ya Kristen kan? Iya. Berarti benar, kata Kristus yang asli
Dia berkata, sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Kristus yang asli. Nanti akan ada Kristus palsu. Nabi palsu. Ciri-cirinya kata Yesus dikatakan tadi bahwa dia mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar ketika kita bahas. Kalau tadi kami Muslim, orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta, agamanya yang disebut Islam, karena agama itu langsung Tuhan sendiri yang memberikan, di dalam surah Al-Maidah ayat 3, maka kami langsung wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta, kepada Allah, lahu, kepadanya. Nah, kalau jadi pertanyaan sekarang untuk Kristen penganutnya, pengikut siapa? Pengikut Kristus. Pertanyaannya, Kristus yang mana? Yesus sendiri menjelaskan ada 2 Kristus, gitu Bang. Kristus yang asli lah. Nah, mengaku Kristus yang asli. Anda bilang, pernah nggak Kristus yang asli menyebutkan pengikutnya disebut Kristen? Tidak. Ya, berarti bukan Kristus yang asli. Bingung saya. Lah iya kan? Kristus yang asli sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah menyebutkan itu. Ya berarti siapa yang mengajarkan? Karena itu jadi pertanyaannya, kan gitu. Udah gitu tadi Kristus yang asli akan mengusir pelaku-pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kan gitu. Pertanyaannya dulu sekarang, pelakunya ini Kristen atau bukan Kristen? Pasti Kristen dong. Nggak lepas Kristen itu. lah, agama Kristen. Manggil Tuhan Yesus. Berarti kalau dia diusir oleh Yesus, maka itu pengikut Kristus palsu atau Yesus palsu. Benar nggak? Benar. Nah, benar. Tadi siapa pengikut Kristus palsu? Yang diusir oleh Yesus? Kristen. Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Ya itulah makanya kita bahas. Karena Yesus sendiri memang yang bernubuat. Yesus sendiri yang mengisahkan bahwa nanti akan ada Kristus palsu. Begitu. Oke, jelas ya? Berarti nubuatan Yesus itu benar ya? Berarti. Ya benar dong. Kalau nubuatan Yesus itu tidak dibuktikan, tidak ada buktinya, berarti konsekuensinya Yesus berbohong. Kalau Yesus bernubuat, bahkan dia berkata di Matius 24 nomor 24 nomor 25-nya, dia sampai berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti ini serius. Tentu Anda pun percaya kalimat ucapan nubuatan Yesus itu harus ada pembuktiannya dan harus dibuktikan. Kan begitu. Ucapan Yesus, dia akan mengusir golongan. Nah, berarti harus ada yang menggenapi golongan mana yang